Halo sahabat sosiologi. Pada podcast kali ini kita akan membahas biografi dan pemikiran Max Weber. Weber adalah seorang sosiolog klasik terkemuka asal Jerman yang dianggap sebagai tokoh yang banyak berkontribusi bagi perkembangan awal sosiologi. Weber lahir pada tahun 1864 di Erfurt, Jerman. Weber tumbuh di lingkungan borjuis. Ayahnya merupakan seorang politikus liberal yang kaya dan seorang birokrat yang menduduki posisi politik yang relatif penting. Sementara itu ibunya Helen Ellenstein Weber adalah seorang Calvinis yang sangat soleh. Ibunya berupaya menjalani kehidupan prihatin atau asketik, yaitu menjalani hidup sederhana tanpa kesenangan, di mana hal tersebut merupakan kebalikan dari gaya hidup suaminya. Perbedaan cara hidup yang ekstrim antara ayah dan ibunya mempengaruhi kepribadian dan pandangan hidup Weber. Hal ini terlihat dari pemikiran dan karya-karya yang dihasilkannya, yang banyak membahas tentang agama dan birokrasi. Sejak remaja, Weber sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap dunia akademis. Weber mempelajari ilmu ekonomi, hukum, dan filsafat di Universitas Heidelberg, Berlin, dan Göttingen. Meski secara akademis Weber cukup gemilang, namun kematian ayahnya pada tahun 1897 sempat membuat Weber jatuh ke dalam depresi berkepanjangan. Ketertarikan Weber terhadap ilmu sosial, khususnya sosiologi, muncul setelah kondisi kejiwaannya berangsur pulih beberapa tahun kemudian. Sumbangsihnya terhadap sosiologi termuat dalam karya-karyanya seperti Basic Concepts in Sociology, The Objectivity of the Sociological and Social Political Knowledge, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, dan The Types of Legitimate Domination. Dalam karyanya yang berjudul Basic Concepts in Sociology, Weber menyatakan bahwa fokus kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Menurutnya, setiap tindakan individu yang ditujukan kepada individu atau kelompok memiliki makna yang bersifat subjektif. Tujuan utama dari sosiologi menurut Weber adalah memahami secara mendalam makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu. Weber membagi tindakan sosial ke dalam 4 jenis tindakan, yaitu sebagai berikut. Pertama, tindakan rasional instrumental, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh rasionalitas sang aktor demi mencapai tujuan tertentu, misalnya seperti transaksi ekonomi. Tipe kedua, tindakan rasional nilai, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu, seperti memberikan sedekah kepada fakir miskin untuk mendapatkan pahala. Tipe ketiga, tindakan afeksi, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh perasaan seorang individu. Misalnya seperti menangis saat menghadiri upacara pemakaman. Keempat, tindakan tradisional, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh tradisi atau kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya seperti kebiasaan mudik saat hari raya. Dalam karyanya yang berjudul The Protestant Ethic, Weber menunjukkan adanya hubungan antara doktrin keagamaan dengan semangat kapitalisme. Data statistik yang berhasil Weber kumpulkan menunjukkan bahwa mayoritas pemilik modal, pemimpin perusahaan, serta tenaga kerja ahli di Jerman pada masa Weber merupakan pengikut ajaran Kristen Protestan. Weber lalu melakukan investigasi dan menemukan bahwa salah satu cabang ajaran Kristen Protestan, yaitu Calvinisme, memiliki doktrin yang kompatibel dengan semangat kapitalisme. Menurut Weber, doktrin Calvinisme yang dibawa oleh Richard Baxter, penerus John Calvin, syarat dengan etos keduniawian, yang mendorong pemeluknya untuk bekerja dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Doktrin Calvinisme mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan. Selain itu, doktrin Calvinisme juga menyatakan bahwa kekayaan seorang individu menandakan kecintaan Tuhan terhadap individu tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pemeluk ajaran Calvinis berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan untuk membuktikan rasa cinta Tuhan atas dirinya. Lewat The Protestant Ethic, Weber menyatakan bahwa selain hasrat untuk menjadi kaya dan perkembangan teknologi, motivasi internal yang berasal dari nilai-nilai tertentu seperti agama juga turut berperan dalam mengembangkan semangat kapitalisme. Dalam The Types of Legitimate Domination, Weber membahas tentang 3 basis legitimasi seorang pemimpin, yaitu kepemimpinan rasional, kepemimpinan tradisional, dan kepemimpinan karismatik. 1. Basis legitimasi dari kepemimpinan rasional, mengacu pada seperangkat aturan hukum yang telah disepakati, seperti Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur jalannya pemilihan presiden, gubernur, serta anggota dewan. Dalam kelompok dengan basis legitimasi kepemimpinan rasional, baik anggota kelompok maupun pemimpin kelompok diwajibkan untuk tunduk pada hukum yang berlaku.
Hubungan antara pemimpin dan anggota kelompok bersifat impersonal. Artinya, anggota kelompok hanya dituntut untuk patuh kepada pemimpin, selama anggota tersebut memiliki tugas atau kewajiban yang diatur oleh hukum. Selebihnya anggota kelompok dipandang sebagai individu yang bebas. 2. Basis legitimasi dari kepemimpinan tradisional. Mengacu pada kepercayaan terhadap tradisi. Seperti tradisi memilih kepala suku berdasarkan garis keturunan. Dalam kelompok ini anggota merupakan bawahan atau subjek dari pemimpin. Hubungan antara anggota dan pemimpin kelompok dilandasi oleh kesetiaan sang anggota terhadap pemimpinnya. 3. Basis legitimasi yang terakhir adalah kepemimpinan karismatik. Mengacu pada kepemimpinan yang didasarkan atas kesucian, kepahlawanan, atau karakter-karakter lain yang membuat seorang individu dinobatkan sebagai seorang pemimpin. Dalam kelompok ini, anggota kelompok disebut sebagai pengikut. Mereka memberikan seluruh jiwa dan raganya kepada sang pemimpin, yang umumnya dianggap sebagai utusan Tuhan atau individu dengan kekuatan gaib tertentu. Karya-karya Weber membawa dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan sosiologi. Pemikiran Weber yang berfokus pada ide dan nilai menjadi alternatif, sekaligus kritik bagi pemikiran Marx yang sangat materialistis. Selain itu, tulisan-tulisan Weber juga kerap dijadikan rujukan utama ketika membahas topik-topik dalam ranah sosiologi politik, hukum, dan ekonomi. Secara akademis, pemikiran Weber turut mempengaruhi karya-karya sosiolog kontemporer seperti Anthony Giddens dan Pierre Bourdieu. Pemikiran Weber juga turut berpengaruh terhadap lahirnya diskusi-diskusi terkait modernitas dan postmodernitas. Demikian untuk podcast kali ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Agar kami bisa terus menyajikan ulasan-ulasan menarik seputar sosiologi dalam video lainnya.